ya, EI, CI itu fragmentasinya itu hanya fragmentasi organik. Jadi hanya terfragment sesuai dengan fragmentasi organik. Tetapi di fragmentasi organik ini ada beberapa aturan. Setiap gugus fungsi itu memiliki aturan masing-masing terkait dengan pola fragmentasi yang ada. Di sini saudara perhatikan jika ada rantai lurus gitu ya. Jika ada rantai lurus maka dia itu akan terfragmentasi bisa membentuk radikal atau muatan positif. Jika rantai samping dia itu juga sama. Langsung saja contoh misalkan ini. Jika saudara perhatikan ya Indah. Kak, maaf, Indah Kurnia hadir. Iya, sebentar. Oke, misalkan ada senyawa ini. Jika dia terfragmentasi di sini, maka dia akan menghasilkan 57. Kenapa? Karena C yang ada di sini, C kuartenet ini akan membentuk ion positif, membentuk karbokation. Oke. Kemudian sisanya itu berarti 170 dikurangi 57. Base peak atau peak yang paling tinggi itu adalah kondisi yang paling stabil. Ramdan, kenapa ganti foto, ganti orang ini, Ramdan? Kenapa wajahnya ganti? Jika masih di perjalanan, silahkan tutup Zoom-nya dan silahkan keluar dari Zoom. Dalam perkuliahan saya tidak menghendaki ada nyambi kerjaan lain. Silahkan pilih, mau keluar dari Zoom atau tetap fokus di pemateri saya. Saya menjelaskan panjang lebar, kalau ditinggal udah sehari Sabtu, kemudian ditinggal kegiatan yang lain, ya buat apa? Capek-capek ya. Mending sesuai dengan jadwal aja kalau begitu minggu depannya, hari Rabu, jam kuliah. Jadi saya tidak perlu meluangkan waktu di hari libur atau malam hari. Oke? Hari ini jika ada yang seperti itu, maka kita akan kembali di hari Rabu sesuai jadwal. Saya tidak mau di luar jadwal. Kalau memang di luar jadwal masih disambi dengan kegiatan yang lain. Saya juga punya kegiatan lain soalnya. Saudara sama-sama capek, saudara sama-sama punya kegiatan, saya juga sama. Tolong dipahami juga. Oke, saya lanjutkan. Tolong jangan ada yang mendistrak fokus saya untuk menjelaskan. Kemudian nanti 150, 170 ini akan dikurangi 57. Nanti ketemunya berapa? 113. 100 berapa? 113. 113 mungkin ada di peak di sini sebentar. Artinya tadi sampai base peak ya. Base peak itu tidaklah selalu dia itu nilai M per Z. Jadi base peak itu adalah fragmentasi yang paling stabil dengan konsentrasi dengan intensitas yang paling tinggi. Sehingga dia akan muncul base peak sebagai 100%. Sedangkan yang lainnya itu akan mengikuti persentasenya. Seperti itu. Jadi nanti bisa saja terfragmen di sini, terfragmen di sini, bebas. Setiap fragmentasi, setiap gugus fungsi punya aturan masing-masing. Di sini, misalkan ada senyawa alkana linier.
Ini ada C berapa? 6, 7, 8. C8 Higgs oktana. Oktana ini memiliki berat molekul 114. Kalau dia kehilangan metil, artinya kehilangan 15, berarti 144 kurangi 15 berapa? 99. 99. Di sini mungkin tidak muncul nilai 99. Ada dua kemungkinan. Satu, intensitasnya sangat kecil. Atau yang kedua, dia itu tidak stabil sehingga fragmentasinya tidak keluar di situ. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada Misal- yang wifi-nya trouble, Pak. Terus nggak bisa join sekarang. Udah biarkanlah urusan wifi, biarkanlah ya. Masa saya harus kuliah mengurusi wifi-nya setiap mahasiswa Ya, ya? Pak. Ya biarkan. Itu urusan saya hanya menerangkan ya. Kalau masalah wifi dan kendala jaringan dan lain sebagainya, listrik mati, silahkan diurus sendiri. Itu urusannya PLN dan wifi cornernya ya. Masa saya harus ngurusi itu juga? Ngajar udah sulit, masih ngurusi wifi dan lain sebagainya. Oke, berikutnya di sini ada senyawa isobutana. Isobutana ini MR-nya adalah 58. Dia akan terfermentasi di sini. Artinya 58 dikurangi dengan 15 karena metil. Sehingga nanti akan keluar 43. Ternyata 43 itu adalah base peak yang paling stabil. Jadi nanti saudara kalau ada senyawa silahkan saudara misalkan dipotong di sini nanti keluarnya di mana, dipotong di sini keluarnya di mana dan lain sebagainya. Ini saya akan lewati saja karena sudah pasti ini yang paling penting. Ada senyawa yang dia itu memiliki pola fragmentasi tetapi menggunakan penataan ulang. Contohnya adalah reaksi Diselder. Reaksi Diselder ketika dia mengalami fragmentasi, dia akan mengalami retro Diselder. Misalkan di sini ada siklohexena. Ketika dia terfragmentasi, dia akan membentuk suatu DNA dan dionopil. DNA itu yang ini. Ini adalah DNA. Kemudian yang ini adalah dionopil. Ini DNA dan ini dionopil. Kemudian yang kedua adalah aturan McLaverty. Penataan ulang McLaverty. Jika dalam suatu senyawa itu ada Z, di mana Z itu adalah NOS. Kalau ada suatu senyawa yang di dalamnya itu ada NOS yang bentuknya seperti ini, maka dia akan mengalami penataan ulang. Membentuk suatu senyawa, kalau contohnya itu bisa suatu ion karboksilat, asam karboksilat, dan dionopil. Ini adalah suatu dionopil. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang tanyakan? Halo? Reaksi Diselder itu apa ya? Citra? Iya, Pak. Reaksi Diselder itu apa ya? Reaksi Diselder itu apa? Citra? Citra? Muhammad Said Abdil, kenapa kamu off cam? Diselder itu reaksi antara Diena sama Dienofil. Oh, Said Abdil pakai dua device ya? Oke. Gimana, Citra? Reaksi antara itu, Pak, Diena sama Dienofil. Oke. Tolong saya diberikan contohnya, silakan gambar di whiteboard.
Mekanismenya bagaimana? Silahkan. Citra. Dengar suara saya, Citra? Citra? Citra dengar suara saya? Iya, muter terus di sini. Ya, Iya, terdengar, ya wes, Pak. sebentar. Najwa Viga. Najwa Viga. Najwa Viga. Nggih, Oke, Pak. kamu kenapa off cam? Maaf, Kak, Pak, pencet. Ya, keluar saja. Saya tidak menerima alasan kepencet dan lain sebagainya loh ya. Itu memang sudah disengaja. Minggu depan kita kuliah seperti biasa hari Rabu di jam kuliahnya. Saya sudah ingatkan dari tadi. Berarti selamat nanti kita ketemu di hari Rabu di jam kuliah seperti biasa. Saya sudah meluangkan waktu kok tinggal. Dipanggil nggak nyaut, alasannya kepencet. Dah, terserahlah. Seperti jam kuliah. Saya lanjutkan. Fitria. 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 Iya, Pak. Fitria, tolong saya dituliskan reaksi di CLT. Fitria. Fitria. Iya, Kamu kenapa off cam? device satunya yang on. Oke, ya udah. Tolong saya digambarkan. Fitria, dua device kamu off cam. Fitria bisa klarifikasi. Dua device kamu off cam. Yang satu yang di HP itu masuk di Saya ngecek tadi itu dua device kamu off cam. Baru sekarang itu satu on cam. Lamaan. Aprilia, Iya, hadir, Pak. tolong gambarkan reaksi di shelter.
Relia, Ya, hadir, Pak. ayo Sebentar. segera. Aja suwe-suwe. Salah, please. Udah dapat dari Google Him. Aku malah golek ning Google ta. Ya, maaf, Bapak. Saya tanya kamu paham reaksi diselder enggak? Maaf, Pak. Baru paham kalau reaksinya itu antara Diana dan Dianofil, tapi belum paham bagaimana reaksi itu bisa terbentuk, Pak. Ini kan materi monofungsi. Monofungsi. Waktu pertemuan pertama, kedua. Materinya. Yes. Suatu DNA, misalkan seperti ini, wes tak jelaskan. Tadi ada contoh sikloheksena. Ketika dia itu terfragmentasi, itu dia bukan kok menjadi seperti ini dan plus ini, tetapi dia akan kalau terfragmentasi dia akan membentuk suatu DNA. Dan dionobil. Kalau saudara hitung, yang ini berapa? Fragmentasinya. Andi Sri, Ya, Pak. berapa? Yang ini. Berapa Andi Sri? 9, Pak. Berapa? 9. 9 gimana tuh? Nilai MR-nya berapa? Kok 9? Ramdan sudah keluar dari Zoom. Saya anggap tidak hadir. Ayo. Andi Sri, berapa? Daisy, kenapa Daisy? Nah, izin menjawab. Oke, berapa? 58. 58 dan Yang satunya itu C2H6. 24 ditambah 6, Boleh. 30. Yang satunya kalau yang bawah, berapa? enggak, Pak. Berapa ini? 54. Yang ini, dionopilnya? 54. 28. 28. 28 apa 3? Berapa? Ini benar 54. C4, H, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa? 4 H. Iya, berapa? Berapa? 4 H 6. 54 dan berapa? 28.
Berapa? 2, 4 tambah 28. Oke. Itu Nanti di di MS itu nanti akan keluar adalah 54 dan 28. Ini yang akan keluar di MS. Jadi tidak bukan 58 dan 30. Jika dia itu memang memiliki struktur siklik yang dibentuk karena reaksi diselder. Nah, reaksi diselder itu sendiri itu adalah suatu reaksi yang dia itu adalah termasuk penataan ulang. Contoh, ada reaksi antara suatu DNA seperti ini tadi. Dia itu ditambah dengan dionopil. Nah, nanti ikatan rangkap ini, elektron di ikatan rangkap ini akan menyerang ke ikatan rangkap yang di sini. Dan sehingga elektronnya akan berpindah ke sini. Kemudian yang di sini akan menyerang ke sini. Jika sudah, maka yang awalnya tunggal akan menjadi rangkap dan yang rangkap akan menjadi tunggal. Sehingga nanti ketika senyawa ini, senyawa hasil diselder itu dia itu mengalami fragmentasi, maka biasanya akan kembali ke senyawa penyusunnya, yaitu DNA dan dionopil. Apapun itu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bingung? Halo, ini mahasiswanya berapa ya? Kok diem semua? Ini paham apa enggak ya? Enggak. Tak lewati loh kalau memang sudah. Untuk yang McLaverty, apakah ada yang tanyakan? Untuk McLaverty, apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Ya udah, saya lanjutkan. Ini pembentukan karbokation. Jika ada suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap dalam strukturnya, gitu ya, maka karbokation itu misalkan terfragmen, itu fragmentasinya itu jarang sekali terputus pada ikatan rangkap. Kenapa? Karena kalau di ikatan rangkap itu berarti energi untuk memutus itu sangat besar, sehingga jarang sekali dia itu akan terputus di ikatan rangkap. Yang ada adalah ketika dia terputus, maka dia akan mengalami penataan ulang. Sehingga karbokation itu tidak berada di C yang terikat pada ikatan rangkap. Tetapi pada C yang bukan ikatan rangkap. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Pak Nika. Ya, Tadi bisa diulangi nggak Pak? Terlalu cepat Pak. yang mana? Yang ini penjelasan ini tentang kestabilan karbokation. Oke, sebenarnya ini ada di materi alkil halida sebenarnya. Tapi it's okay lah. Jika ada suatu karbokation, karbokation itu dia itu jarang sekali atau bahkan mungkin sangat jarang lah. Dia itu berada di ikatan rangkap, C ikatan rangkap. Itu jarang sekali. Sehingga ketika dia terionisasi,
karbokation itu akan mengalami penataan ulang. Sehingga karbokation itu akan berada di atom C yang tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya ini. Ini ketika dia R-nya itu terionisasi, R itu kan lepas. Elektronnya itu akan berpindah seperti ini yang ada di hasil fragmentasinya. Nah, hasil ini dia itu akan sama ketika dia di bawahnya. Jadi intinya adalah dia akan mengalami penataan ulang. Sehingga gimana caranya muatan positif itu tidak berada di atom C yang memiliki ikatan rangkap. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada substituen NOS, maka dia juga akan mengalami penataan ulang. Kenapa? Jarang sekali NOS itu mau bermuatan positif. NOS itu karena dia itu cukup elektronegatif sehingga dia itu sulit membentuk ikatan muatan positif. Sehingga yang ada adalah dia akan mengalami penataan ulang supaya yang bermuatan positif itu adalah karbokation atau atom C yang di dekatnya. Seperti ini. Kalau kita putus gitu ya, metil kita putus, dia itu akan bermuatan positif dan penataan ulangnya ada dia membentuk ikatan rangkap. Tetapi Z-nya akan bermuatan positif, dia cenderung tidak mau. Sehingga gimana caranya supaya T-nya yang bermuatan positif. Berikutnya, ini sama karbonil. Karbonil juga akan mengalami penataan ulang. Kemudian sekarang benzen. Benzen itu substituennya yang akan terputus. Jadi benzen ketika dia tersubstitusi dengan Y, maka Y-nya akan membentuk ion negatif. Sedangkan benzen itu dia akan membentuk ion positif, membentuk suatu karbokation. Ini dengan nilai M/Z-nya adalah 77. Di sini ada contoh senyawa ini jika dia terfragmentasi di sini, maka yang akan keluar berapa sama berapa? Zaki, berapa sama berapa, Zaki? Iya, Pak, sebentar. Oke. Yang sebelah kanan itu 43. 43. Itu C berapa sih, Zaki? C3H berapa? C3H7. Berapa itu? C37. Berapa itu? Yang kanan nih, Pak. Dua-duanya wes berapa? C3H7 itu berapa? 43. Berapa? 43. 36 ditambah 7, 43. Kemudian benzennya adalah C6H5. 81. 81. 81 apa 91? 81, Pak. C6H5. Kok dia nggak ada di sini? Yang lain hasilnya sama kah? 77. Sebentar, 77, Pak. 7, Bapak. Itu, Pak.
Itu sing bener piro iki? Kok kamu 81 ngitungmu dari mana, Jaki? Iya, Pak, setuju, Pak. Mohon maaf. Berapa? 77, 77 dan 43. apakah 77 sama 43 itu jumlahnya 120? Iya, Pak. Oke, ada. Nah, di sini mungkin 77 itu ini kecil sekali. Kemudian 43 itu juga mungkin ada, kecil sekali, nggak tahu di sini mungkin. Nggak kedetek. Sekarang kalau terfragmennya di sini, ketemunya berapa? Herlina, Ya Pak, sebentar. artinya base peak itu pokoknya intinya tidak selalu yang nilai M per Z-nya atau nilai M plus H plus. Tetapi M per Z adalah fragmen yang paling stabil. Berapa, Herlina? Yang kiri itu 105 Pak. 105 dan Yang kanan itu 15. 14. Oke. Oke, saya lanjutkan. Materi ini juga oke. Ini masih sama ya, penataan ulang nanti bisa dibaca. Ini masih sama yang tadi. Ini retrodisel contohnya. Nanti saudara perhatikan aja nanti pola fragmentasinya jadi bagaimana. Kemudian ini adalah McLaverty. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Langsung saja. Ini silakan dari tiga senyawa ini dan dua spektra tentukan mana yang merupakan MS dari yang mana. Apakah senyawa A itu punya fragmennya A, senyawa B atau B, silakan dikerjakan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang paling kanan itu yang apa? MR-nya 80. Paling kanan. Iya, Pak. Kan semuanya 86 ini. Ya, 86 jika dipotong yang bagian bawahnya, Pak. CH3-nya. Oke, kamu bisa orat-orat itu. Silakan orat-orat. Yang bagian Pojok kiri. Pojok kiri. Pojok kiri ada tanda kayak Iya, Pak, udah, Pak. Oke. Misal Terus? misal yang ini dipotong, hasilnya kan 86, Pak, totalnya. Dikurangi 15, hasilnya 71 ada di sini, Pak. Soalnya yang Oke. ini nggak ada. Oke, kemudian yang B itu cocok dengan siapa?
Yang B itu cocok dengan belum Pak. Bentar Pak. Ujian saya mungkin akan seperti ini. Saya berikan struktur senyawanya dan MS-nya. Ya, coba dijelaskan. Bisa diret-ret di situ. Pojok kiri, pojok kiri, pojok kiri. Itu ada apa tanda apa ada lingkaran hitam yang di situ ada apa tanda pensil atau apa. Ketemu enggak? Pojok kiri. Oke, oke. Terus ketemunya. Terus tuh. Apakah cuma itu saja? Kalau misalkan kamu yang A itu dipotong kan juga sama-sama 29. Coba. Coba yang A dipotong itu juga 29. Iya. Kan sama-sama 29. Sekarang yang A itu ada enggak 57? Kalau yang A enggak ada 57, yang B? Yang B ada kali 57? Apa? Mana? Itu ketemu 57. Oke. Jadi nanti kalau ada senyawa kayak gini, saudara silakan cek, gitu ya. Silakan saudara cek kira-kira fragmennya itu jangan cuma satu titik saja, tetapi diceki fragmen-fragmennya itu memang apa sesuai apa enggak. Ini untuk metode EI ya. Beda kalau ESI. ESI ribet karena kita harus tahu ionnya apa yang digunakan. Coba, sudah? Yang mana? Oke, oke, ya betul ya. Oke, nanti fragmentasinya adalah seperti ini. Silahkan nanti saudara pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita cek tugas. Kita cek tugas. Siapa yang mau presentasi? Sebelum saya tunjuk. Nomor urut 15, tanggal 15 ini. Siapa? Nomor urut 15. Nomor urut 15 siapa ya? Fitria. Iya, Pak. Ya, silakan. Kamu satu tim dengan siapa, Fitria? Caca sama Elira. Ya, silakan. Metodenya apa? Metode MS-nya? EI. EI, oke.
Silakan bisa. Silakan dimulai. Tidak usah perkenalan, langsung saja. Dari slide ketiga itu. Ayo. Jadi di sini kami Di slide. bentar. Jadi di sini kami diskusi dari jurnal yang kami ambil, yaitu tentang identifikasi senyawa yang ada di Pelargonium graveolens. Nah, di senyawa tersebut terdapat 6 senyawa, ada citronellol, linalol, dimeton, eudesmol, sama geraniol format, dan rose oxide. Sebentar, yang coba next. Ini. Ini kan hasil fragmentasi dari artikelnya. Betul? Ya. Yang kamu ada yang hasil kamu interpretasi sendiri? Dan ini. Oke, silakan. Ini aja dijelaskan. Jadi senyawa yang M plusnya itu kan senyawa yang C10 H18O itu ada di 154. Kemudian dia itu mengalami fragmentasi dengan pemotongan CH3. Tuh. Ini metodenya apa? EI. Loh, kalau EI bukankah senyawanya itu sesuai dengan keluarnya paling ini ya, paling akhir ya? 195 itu ya? Itu kan ada peak di 195 enggak sih? Enggak, 195 itu enggak kecil, Pak. Loh, kecil pun. 154 ini. Hah? Itu loh 155 ada, 167 ada, 179 ada. Coba sih buka artikelnya, coba buka artikelnya. Bentar, Pak. Kalau ini ESI, memang bisa jadi 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Tetapi kalau EI atau CI itu enggak biasanya. Yang keluar terakhir itu adalah M per Z. Atau M plus H plus. Coba. Coba. Yang mana?
Yang senyawa tadi. Yang ini. Loh, berarti kan, loh. Berarti bukan yang ini, berarti kamu. Berarti kan dia sudah memprediksi. Coba spektrumnya yang mana? Yang kamu ambil. Itu kan hasil fragmentasinya. Spektrumnya Ini. yang mana? Ini. Loh. Coba buka metodenya. Ya ini. Nah, saya baca dulu. Ke bawah. EI. Dia pakai EI ke bawah. Electron ionization. Coba yang senyawa yang kamu target tadi mana? Bukan metode yang senyawa kamu target, metodenya. Ke atas. Bentar, stop. Mana yang di apa senyawa apa tadi? Ini kan eudismol, kemudian Ya. geraniol. Yang punyamu mana? Yang kamu ambil? Ini. Loh, itu eudismol. Yang mana? Yang di menton. Ini. Mana di menton? Yang 2.3. Yang mana? Menton ini ta? Iya. Nah, ini loh dia mengalami penataan ulang McLafferty. Yang mana yang mengalami penataan ulang McLafferty? Coba. Yang mana? Yang ini. Coba bisa dijelaskan. Silakan dijelaskan. Jadi di sini kan terputus di sini. Hanya ini nantinya akan berikatan dengan OH. Gimana? Terputus di sini. Terus? Kemudian dia penataan ulang dengan berikatan dengan OH. Yo, ini. Hanya ini. Saya tahu kok iso berikatan dengan OH iki piye maksudnya? Berikatan dengan O. Siapa yang Jika berikatan dengan O? hanya ini. Hah? Nah ini. H ini terus? Berikatan dengan O menjadi OH di sini. Terus? Kemudian Bisa digambarkan panah-panahnya? Di sebelah kiri, silahkan di orator.
Ayo, dioret-oret. Kok dioret-oret dilingkari sih, Rek? Panah-panah. Dipanai, Rek. McLaverty itu terus oke. Oke. Bisa dijelaskan? Halo, Fitria? Oh, maaf belum nyala mic-nya. Iya. Bisa dijelaskan? Untuk hanya itu nanti berikatan sama yang itu, kemudian yang kata rangkapnya itu nanti apa ini bergeser ke sini jadi sini. Oke. Ini MS-nya, M per Z-nya ada semua ya? Di apa? Di hasil MS-nya tadi. Fitria, ada semua? Ada. Oke, ya. Makasih. Ada yang tanyakan terkait tugasnya Fitria? Fitria, halo Fitria. Saya nggak paham yang ini loh Pak. Yang Yang mana? bentar. Yang ini. Hmm? Yang Sebentar mana? nih. Mm-mm. Ini. Kenapa? Kok bisa jadi buka gini loh Pak? Ini berarti berupa apa itu? Dia mengalami apa itu namanya? Kalau awalnya seperti itu menjadi seperti itu berarti termasuk dalam retro. Retro apa tadi? Retro? Halo, Fitria. Retro apa Fitria tadi? Fitria. Iya. Retro apa Fitria? Nih. Retro apa Fitria? Ini loh, Rek. Kalian perhatikan di sini. Ini loh, ketika dia bentuknya sudah seperti ini, ya, itu kan dia mirip seperti apa tadi? Sikloheksena toh? Ya, ketika dia mirip sikloheksena berarti ketika dia terfragmentasi dia akan membentuk suatu diena dan dionopil. Nah, diena itu nanti dia itu yang terdetek adalah dienanya. Dionopil itu bisa kedetek bisa tidak. Ini adalah retro diselder. Kemudian jadi bukan kok panahnya itu dari sini, bisa saja dari hasil McLaverty, kemudian dia terfragmentasi menjadi yang ada di sini. Nah, di sini nanti dia itu kan tidak stabil, dia itu bisa mengalami penataan ulang untuk ini. Bisa dipahami Fitria? Bisa. Retro
Disetel. Ada lagi yang ditanyakan? Fitri ya? Atau yang Belum lain? belum. Oke, kalau belum ada Fitria, sebutkan satu nama Fitria. Ayo, on mic. Satu nama siswi. Fitria, wes sebut aja sopo lah. Nih, Fitria. Ayo ndang waktu ini setelah entek iki. Fitria. Himatul. Himatul. Oke, stop share. Himatul mana Himatul? Hadir, Pak. Ayo segera. Metodemu apa? NC, Pak. Sebentar. Apa? NC. Esi. Nah, kalau Esi belum ini harus tahu ion-ionnya. Silakan. Timu siapa Himatul? Himatul. Adi sama Riko. Oke, wes lanjut. Nggak usah perkenalan, langsung saja. Slide ketiga. Ya ngomong, jugur slide itu dipindah-pindah. Ya apa? Kok gur dipindah-pindah gak ngomong? Dijelaskan. Dari slide ketiga. Jadi di sini kami mengambil jurnal dengan judul Systematic Characteristic of the System dari flavonoid menggunakan mass electrospray and tandem mass spectrometry. Kemudian di sini sebenarnya ada beberapa senyawa, namun kami mengambil senyawa amnetin dan juga ivermectin. Berikut adalah detektif. Kemudian adalah fragmentasi dari senyawa amnetin. Yang pertama ada inti senyawanya itu, kemudian dipotong di pihak 3, jadi 15 hari itu jadi ya biar di 315 ke berarti dipotong jadi 3. Kemudian yang kedua dia dipotong di DO
Satu, CO-nya yang mana? Bentar. Yang yang ini. Terus, ya. Terus nek kamu seperti ini, kamu bukan orang kimia. Masuk orang kimia nulis kayak gini. Itu Pak, di Canva-nya Ya enggak. jangan pakai Canva, pakai PowerPoint. Oh iya, maaf. Kan kalau kayak gini menyesatkan. Lanjut. CO-nya yang mana? Ditandai. Hmm, 165 itu yang mana? Fragmen yang bagaimana 165 itu? 165 yang base peak itu fragmennya yang bagaimana? Bagaimana? Itu ada di slide selanjutnya, Pak. Oke, wes. Seperti ini Pak. Oke. Bagaimana proses pembentukan dari 299 ke 271? Apa yang terjadi di situ? Pemutusan CO2. Ya, kalau CO-nya putus, terus kenapa dari segi 6 menjadi segi 5? Itu terjadi apa itu? Dia terjadi apa itu? Apa? Terjadi Terjadi apa? Penataan ulang. ulang. Oke, berikutnya. Berikutnya ada Oke, cukup satu aja, satu aja. Imatul, sebut satu nama. Sahwa Pak. Sahwa. Stop share. Iki kita boloplek kita iki sing ditunjuki. Mainan nek golek kanca ki wis ngene iki. Nek soro siji pengen soro kabeh. Mana Jawa? Sawah. Saya Pak, sebentar mau di share screen. Ya. Kita sampai jam berapa, Din? 8.40, Pak. Cek suwe, cek cukup lah kanggo. Ya, Pak. Semua kelompok, Pak. Iya. Cetak. Tulisannya ini Sofatul, panggilannya siapa tadi? Safwa Pak. Sofwa. Oke. Oh iya. Dengar saya kok Zahwa. Ya, sebelum ini artikelnya dulu coba. Artikelnya. Loh, malah di stop share. Ya bukan maksud saya PPT di slide pertama yang ada artikelnya. Oh, maaf Pak, maaf Pak. Lah kok malah dibuka no artikel iki.
Jurnal tahun 2007. Jurnal apa itu? Hasil proceeding tadi. Proceeding kah itu tadi? Slide kedua. Scopus kah ini? Sebentar, saya kok nggak yakin. Jurnalnya kok gini tuh. Bukan Scopus ini. Tampilan kalian harus bisa membedakan jurnal Scopus dan tidak. Ini bukan Scopus, tapi oke lah, gak apa-apa lah. Coba dijelaskan fragmentasinya. Metodenya apa ini? Metodenya EI, Pak. Pakai II. Oke, ini di situ sudah dijelaskan loh ya. Ada retro-diselder di dalam pembentukan ion-ionnya. Oke, silakan. Jadi ini fragmentasi dari alfa ionon. Jumlah MR-nya itu 192. Kemudian dipotong di bagian bawah CH-nya itu yang ada tanda plus CH3 sehingga menjadi C12H17O dengan total 177. Kemudian untuk yang 149 itu dipotong di bagian kanan C yang sebelum karbonil itu sehingga dia dikurang dengan CH3, CH2, CH dan keliru. CH3, C dan O dengan total 149. Sebentar, Fitria yang tadi. Ini loh Fitria. Yang saya maksud itu. Jadi kalau misalkan dia itu M per Z-nya itu biasanya keluar di terakhir. 192. Itu tadi kan sampai 200 sekian. Itu kemungkinan apa? Ya nggak tahu sih, karena ya kamu bukan yang meneliti, memang artikelnya seperti itu. Tapi biasanya bentuk dari M per Z terakhir itulah yang dia merupakan M per Z dari senyawanya. Kalau pakai metode EI ya. Oke, silakan dilanjut. Ini juga sama nulisnya ya. Oke. Iya Pak, pakai Canva. Kemudian di 136 itu dipotong di C bawahnya. Banyak yang dipotong. Mana? Yang mana? Ini Di saya retro- coret-coret ya Pak. Ya. Di sini, terus di sini. Jadi ini ada dikurangi berapa nih? C, CH3, CH3, CH2. Ya, terus dia mengalami penataan ulang apa enggak? Apa retro diselder? Dia rangkapnya berubah. Oh, nah iya, itu mengalami apa jenenge? Mengalami part retro diselder. Ya, terus Kemudian lanjutin. Untuk yang 121 itu yang di sini juga dipotong, Pak. CH3. Jadi ditambah CH3 itu nanti Loh, tadi. kok ditambah dikurangi tadi? Ya, maksudnya ini ditambah ini dikuranginya. Oke.
jadi 121. Kemudian yang ini motongnya itu dari sini sama sini. Oke. Terus Dan ini yang 43. Kurang lebih sama seperti itu, Pak. oke, terima kasih. Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Apa? Yang Biasanya aku sih teko gitu ya, teko. Ya saya apa? yang di 159 ini, Pak. Yang alfa ionan itu kan di 159 muncul, tapi saya potong-potong, saya hitung itu dia nggak ketemu. Mana 159? Yang ini 159 ini. Mm-mm. Itu kalau di jurnal tuh dia bentukannya sama seperti yang 146 Din. Din, 146 Din. Ini tuh yang kamu sebut itu Dina, dah. Iya. Dina, dengar suaranya Sofatul enggak? Oh, iya, Pak. Putus-putus, Pak. Gimana? Tolong nang slide sing 149. Bentar. Ini PPT-nya itu, Pak. Oh, benar. Mangka no. Tunggu ke Anfa. Minta apa tadi? 149. Nah, di jurnal itu, Pak, yang 159 itu sama seperti yang 149. Motongnya itu juga di di sini. Tapi kalau dihitung itu dia dikurangi 43. Ketemunya enggak 159 tapi 149. Ini 192 dikurangi 159 itu berapa? Tapi Ketemunya berapa? nah, 12 kurangi 9. 9 kurangi 33. 6. 33. Oh iya, 33. 33 itu kalau dia terpotongnya di mana? Di sini. Oke. Ini itu berapa nilainya? Ini itu 12 tambah 15, 27 tambah 16. C2 Keliru tak? H3O berapa? 24 tambah 16, 30, 33. Loh, kok ketemu? Nah, itu apa? C2H3O 24 tambah 3 tambah 16. 27 tambah 16. 27 tambah 16. 43. Oke, ini 43. Berarti kelebihan 10. 10. Satu. Yang kedua, fragmen ini itu bisa jadi dia itu karena dia sangat kecil ya, berarti fragmen yang tidak stabil. Kelebihan 10 itu kemungkinan apa? Kalau kepotong metil dia 15. Betul? Betul. 15. Berarti kalau dikurangi 15 jadi berapa? Kalau Jadi cuma 28. CO itu berapa? 12 tambah 16 berapa itu? 28. 28. 192 kurangi 28 berapa? 4. 164. 164. Nah, berarti masih belum, masih kurang.
CO ini dia itu kan tadi bisa membentuk ion karena dia bisa mengikut ya. Kalau misalkan C iki pindah ini ke sini bentuk OH gitu. Bentar. Ini berapa kalau begini? Yang mana, Pak? Ini loh. Temunya berapa? Itu berarti C2H4. Ini berapa? Itu 44. Ini 44. Iya. Kalau di 192 kurang 44 berapa? Hmm. 148. Ini masih kurang. Tadi seharusnya berapa? Mintanya adalah min 159. Min 33. Oke. Ini bisa saja ini begini. Nah, penataan ulang keton. Ini berapa, ini berapa. Kalau keton aja berarti berapa? CO udah ya. Yang ini, OH. COH. COH berapa? 29. Berapa? 29. 29. Tadi mintanya adalah 33. 33. Berarti kurang berapa? Kurang 4. Kalau gini. Apa itu, Pak? Nih, cek. Berapa itu? C2 H2 O 24 tambah 16 berapa? Berapa tuh? Berapa? 24 tambah 2, 26. 26 tambah 16. Berarti 42. Tadi 43 kan? 33. Malah kelebihan ya? Iya, Pak. Kelebihan 10. Ini itu penataan ulang daripada keton. Kalau penataan ulang dari keton, kalau C-nya 2 berarti C2. Kalau cuman C2O berapa? Berapa? 40. 40. Tadi 33 ya minta ya? Iya. Oke, tapi berarti ini harus pindah. Oke. Penataan ulang. Tapi memang terputusnya di situ, tak? Kalau di jurnal begitu, Pak. Gambarnya itu dia sama seperti yang 149. Nggak bisa. Soalnya, itu kan opsi pertama. Ini opsi pertama. Ini adalah penataan ulang OH. Opsi kedua, wes. Ini. Kemudian, opsi ketiga, CO. Iki. Wes, penataan ulang karbo. Ini cuma ini aja. Ini juga bisa, wes. Iki keempat. Cuman itu toh.
Bukan sih jurnal, soalnya jurnalnya ya gak Scopus. Yang jelas ada 1, 2, 3, 4 ini yang merupakan penataan ulang dari fragmentasi keton. Ini jadi tak Pak dibuka jurnalnya. Iya, iya, iya. Ini berapa 159? Loh ya kan? Keliru ini. Tak mungkin podo. Yuk, jurnalnya. Rek. Udah terlihat tak Pak? Iya, ini mau waktu 43. Loh, ini 43-nya kok kayak gini? 43 ini sudah betul. 159 ini kok podo ya kalau 149. Apa? Molekul apa sing MR10? Adakah molekul yang MR10? Antara CO gak ono. C12. H1. O16. Nggak bisa, nggak ada selisih 10. Ini kok sama ya? Sebentar, 19 gandengannya gimana? 177 sama siapa? Sofatul. Sofatul 177 berarti 15 nggih, Pak? 15 kemungkinan ada di sini. Kemudian 136 136 itu sebentar. 6. 56. 56. 56 ada enggak? 56. Tidak Mungkin ada. ini loh, mungkin daerah ini. Terus Oh iya. Terus 121 di agak turunin, agak turunin. itu 71. 71 mungkin sini. Terus Yang 109 itu juga nggak nemu, Pak. fragmennya ada enggak? Apa? Pemotongannya ada enggak di sini? Di situ ada. Mana? Ini bawah. Enggak nemu. Loh, gini loh. Maksudnya 109 ini ada. Ini kamu hitung memang 109 sudah. nah, nggak ketemu juga, Pak, sama kayak yang 159. Nah, ini harusnya berapa ini? Angkanya. Kemarin Maka 108 angka nek ya? golek jurnal kuwi wis tak omongi sing Scopus rek. Tuh. Iya, Pak. Iki malah bingung aku ya namanya. Ini berapa seharusnya 109 ini nilainya fixnya M per Z-nya berapa? 108 kalau nggak salah ya, Tin ya. Loh, 108. Betul nggak? Masa 108? Bentar saya hitung dulu, Pak. Timmu siapa sih? Dina karo sapa? Andi Sri. Dia Andi Srin. Iya, Pak. Ya, ini gimana? Berapa ini nilainya? Ini loh sudah jelas kalau ini tuh enggak benar. Masuk pola fragmentasinya sama, tapi nilai M per Z-nya tidak sama. Tadi diutak-utik untuk fragmentasi jadi begini, ya nggak bisa.
Jadi begini, gimana tuh? Begini toh yang nggak bisa. Kemudian begini, ya gak iso. Gak ketemu. Berapa? Halo? Ini nemunya itu, Pak, apa malah kurang dari 100, makanya kemarin yang, 159, terus yang 109, sama yang 77 kalau nggak salah, itu nggak Yang nemu. iya yang 77 itu jadi 78. Ya wes, berarti jurnal iki anjen gak bener. Iki lho. 109 apa kurang dari 100 ditulisnya 109. Kan ya enggak pas. Jadi Berarti gini salah. loh. Salah. Jadi gini, stop share dulu. Ini loh, Rek. Kalau keton itu ya wis fragmentasi ini bentuknya kayak gini kita. Jadi kalau ada suatu keton, itu dia akan mengalami penataan ulang Markov-Rati. Dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Satu, dia akan menjadi suatu dienukleil. Yang kedua, dia akan menjadi suatu alkohol. Wis ngono tok. Atau jika dia itu penataan ulang alfa, yaitu C alfanya penataan ulang, ya wis dia kepotong jebret selesai. Hanya ada dua ini tok. Alkohol kah atau penataan ulang alfa. Selebih wis gak ono rek. Gak ada. Keton itu ya cuma ikut tok. Cuman ini tok makro vertikal penonton. Bisa dipahami. Jadi tolong milih jurnal itu juga yang bagus jurnalnya. Tadi cukup bagus yang siapa? Fitrian. Itu bagus sebenarnya jurnal. Cuman ya ngono. Dia itu cuman apa ya? Identifikasi senyawa tok dari LCMS. Dan itu kayaknya dia belum dipotong, masih 200 sekian terus gak dipotong. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya udah wes. Ini ditambah satu senyawa juga nggak cukup. Jadi intinya gini, MS itu pola fragmentasi itu ada aturannya. Setiap gugus fungsi itu punya aturan pola fragmentasinya. Itu yang harus dipegang. Untuk EIMS, EI dan CI itu pola fragmentasinya pure senyawa organik. EI-nya itu pure senyawa organik. Tetapi kalau ESI itu saudara harus tahu senyawa-senyawa yang ada yang ditambahkan ke dalam pengion. Nah, kemudian kalau dia itu biasanya kalau metode EI itu biasanya adalah M/Z-nya itu ada yang paling akhir. Nggak mungkin dia itu menjadi 2 kalinya, 3 kalinya itu nggak mungkin. Kalau metodenya adalah EI. Karena dia cuma elektron. Berbeda dengan kalau ESI. ESI itu bisa jadi 2 kalinya. Begitu. Oke, ada yang tanyakan? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mungkin bisa dicukupkan perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.